Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel ya guys. Kembali lagi ke channel YouTube Tania Aurelia Santosa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian nonton video Tania ini jam berapa ya guys ya. Baiklah, selanjutnya Tania akan melanjutkan eh, mata kuliah akuntansi perbankan yaitu pengenalan kredit dan analisis. Baiklah, yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Elianora dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu adanya pengertian kredit menurut UU nomor 10 tahun 1998 yang mendefinisikan kredit sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir yaitu pembiayaan atau kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar pihak debitur atau kreditur dan diwajibkan membayar bunga yang telah ditetapkan jika akan melakukan pelunasan hutangnya. Selanjutnya itu adanya tujuan dari kredit sendiri. Tujuan kredit yang akan saya jelaskan di sini yaitu tujuan lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabahnya. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari bunga. Dari mana bank mendapatkan profit atau keuntungannya? Tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabah. Jumlah bunga tersebut bisa tetap, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjamannya tetap waktu, mereka juga harus membayar denda keterlambatannya. Denda tersebut berguna pula untuk membiayai kegiatan operasional bank. Yang kedua yaitu untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu bank juga ingin membantu nasabahnya dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Karena itu, mereka menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya. Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari masyarakat. Contohnya saja yaitu kredit modal kerja atau KMK, diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM miliknya. Yang ketiga yaitu adanya memajukan perekonomian Indonesia melalui kreditur. Maksudnya di sini yaitu kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, perekonomian negara pun makin bertumbuh. Penyaluran penyaluran kredit usaha kepada pengusaha kecil atau menengah dapat meningkatkan performa bisnis mereka. Pengusaha bisa mengembangkan usahanya sehingga berhasil meraup penghasilan yang besar. Penghasilan tersebut digunakan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi pengusaha atas perekonomian Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adanya fungsi dari kreditur. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Maksudnya itu yaitu daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan. Layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua yaitu meningkatkan peredaran uang, yaitu kredit usaha yang digunakan untuk menggandakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah dan berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga yaitu memotivasi kemajuan usaha, yaitu rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkannya kurang. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi dan memajukan pengusaha bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana terlebih dahulu. Yang keempat itu meningkatkan daya guna barang dan produksi. Maksudnya yaitu salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah untuk mengembangkan produknya. Bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna pun bertambah. Selanjutnya yaitu meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk penyaluran barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau alhasil ekspor masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Yang keenam yaitu merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanya berasal dari kantong sendiri. Padahal perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan
meningkatkan level usahanya. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda untuk memulai usahanya sendiri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kredit menurut Firdaus dan Arianti yang terkandung dalam pemberian satu fasilitas kredit sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan ke pihak lain. Biasanya ini disebut dengan kreditur. Yang kedua itu adanya pihak yang membutuhkan atau meminjamkan uang, barang atau jasa, biasanya disebut dengan debitur. Yang ketiga yaitu adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debiturnya sendiri. Yang keempat itu adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Yang kelima itu adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keenam yaitu adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu dari nomor 5 tadi, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti. Maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi. Yang ketujuh yaitu adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit terbagi atas 5, yaitu yang pertama jenis kredit investasi. Jenis kredit investasi ini digunakan oleh perusahaan untuk eh, untuk mengembangkan perusahaannya dan memperluas dan membangun proyek tertentu. Uang yang digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga mendapatkan untung yang lebih banyak. Maka pemakaian cukup lama sehingga perusahaan bisa mencoba untuk perkembangan lebih dahulu sebelum membayarnya. Yang kedua yaitu adanya kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah untuk membantu usaha mikro kecil menengah dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Yang selanjutnya itu adanya kredit perumahan. Kredit perumahan ini sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lainnya. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai. Yang keempat yaitu adanya kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa anggunan yang diberikan kepada perorangan, diterbitkan oleh bank tertentu. Untuk bisa mendapatkan aplikasi permohonan kartu kredit harus disetujui oleh bank terlebih dahulu. Ada banyak hal yang dipertimbangkan termasuk penghasilan per bulan seseorang sendiri. Untuk membayarkan biasanya akan ditagih setiap bulannya nanti. Yang kelima itu adanya kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas dibayarkan nantinya. Baiklah, yang selanjutnya itu adanya prinsip pemberian kredit. Bank Indonesia menambahkan faktor C ke-6 yaitu constraint atau batasan atau hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu. Mengenai prinsip 5C perbankan yaitu yang pertama adanya karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakini bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter calon debiturnya. Yang pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang baik atau tidaknya dari rekan bisnisnya. Yang kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Dan yang ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi dari debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji. Yang kedua yaitu adanya capacity atau cash flow, yaitu kapasitas dan keuangan. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam pengembalian kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapat laba. Yang selanjutnya itu adanya kapital atau modal. Kapital atau modal di sini merupakan prinsip bank yang melihat kecukupan modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% usahanya, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Selanjutnya yaitu adanya
condition atau kondisi. Yaitu dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha melihat kestabilitasan finansial dari calon debiturnya. Tujuan untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersama dengan informasi finansial kapasitinya. Selanjutnya itu adanya kolateral atau agunan. Maksudnya itu kolateral merupakan prinsip 5C yang berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan terlebih dahulu diteliti yang lebih dahulu diteliti oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangannya sendiri. Yang terakhir yaitu adanya constraint atau hambatan. Constraint atau hambatan ini merupakan prinsip berupa untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian kredit yang terdiri atas 7. Yang pertama itu aspek yuridis atau hukum yang dinilai dari aspek yuridis dan hukum ini dalam penilaian kreditnya adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pengkreditan. Yang kedua yaitu aspek pemasaran, yaitu yang dinilai dari aspek pemasaran adalah dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang dan bagaimana prospeknya. Yang ketiga itunya adanya aspek keuangan. Aspek yang dinilainya adalah sumber dana yang dimiliki untuk biaya bagaimana penggunaan data tersebut. Ya, selanjutnya itu adanya aspek teknis dan operasi. Peran aspek teknis dan operasi dalam penilaian kredit adalah membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin yang digunakan. Yang kelima adanya aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya, pengalaman perusahaan dalam pengelolaan berbagai prospek yang pertimbangkan lainnya. Yang keenam itu adanya aspek sosial ekonomi, yaitu menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakat, umumnya seperti peningkatan ekspor barang, peningkatan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana. Yang ketujuh yaitu adanya aspek AMDAL. Aspek AMDAL ini menyangkut analisis terhadap lingkungan, baik darat, udara, jika proyek atau usaha yang dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan. Maka proyek yang akan dibiayai akan mengalami masalah lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering yang terjadi antara lain yang pertama tanah atau darat menjadi gersang, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, udara menyebabkan polusi, berdebu, bising dan panas. Yang selanjutnya itu adanya prosedur dari pemberian kredit. Prosedur dari pemberian kredit ini yang pertama itu nasabah mengajukan permohonan kepada kredit lengkap dengan dokumen pendukungnya. Yang kedua yaitu permohonan tersebut diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Yang ketiga dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit 5C. Yang keempat itu apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit, setelah itu dilakukan, maka kredit akan diajukan dan disetujui oleh pimpinan cabang atau pemimpin divisi. Yang kelima itu apabila telah disetujui, maka diberi surat pemberitahuan persetujuan kredit. Yang keenam yaitu proses selanjutnya adalah realisasi kredit atau peningkatan agunan kredit dan pencairan kredit. Dan yang terakhir itu setelah pencairan kredit dilakukan, maka BPD sumber akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Monitoring dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah, memonitor aktivitas rekeningnya, menelpon nasabah, mencari informasi lain dan rekan-rekan yang lain nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu adanya penyebab dari kredit macet. Yang pertama yaitu karena perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses perencanaan keuangan yang kurang baik dari debitur, dalam prosesnya setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola secara baik. Yang kedua yaitu adanya hutang untuk kebutuhan konsumtif.
Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhubungan untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangannya. Selanjutnya itu penyelesaian dari kredit macetnya sendiri. Yang pertama yaitu penjadwalan kembali atau reschedule. Penjadwalan kembali ini adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor juga disesuaikan dengan kemampuan yang dibayar debitur. Semakin panjang tenor, harapannya akan memperkecil jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Yang kedua yaitu persyaratan kembali atau restructuring. Merupakan kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan cara tidak merubah maksimum plafon kredit. Yang ketiga itu adanya penataan kembali atau reconditioning. Merupakan dalam kondisi ini kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Baiklah, sekian dari materi tentang pengenalan kredit dan analisis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah, sampai ketemu minggu depan.